Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kajian Politik. Hari ini kita mendapatkan informasi yang sangat menarik ya teman-teman tentang unjuk rasa demo mahasiswa tentang RUU TNI ini yang menurut mahasiswa itu tidak transparan ya teman-teman. Jadi demo ini mahasiswa ini cuman demo-demoan apa beneran tahu ya teman-teman ya kita benar-benar ricuh ini teman-teman bukan cuman di satu kota, itu banyak kota ini ricuh. Jadi nggak tahu ini mahasiswa bayaran atau beneran tahu ya teman-teman ya, kita simak aja teman-teman videonya, mangga. Ribuan mahasiswa di kota Semarang turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan oleh DPR RI. Awalnya aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah berlangsung damai. Namun situasi mulai memanas ketika massa mencoba menerobos masuk ke dalam gedung, memicu aksi saling dorong dengan aparat kepolisian yang berjaga. Ketegangan memuncak ketika bentrokan fisik tak terhindarkan. Barisan polisi bersenjata tameng mendorong mundur mahasiswa yang kalah jumlah, memaksa mereka keluar dari halaman gedung. Massa menilai Undang-Undang TNI dikhawatirkan mengancam supremasi sipil, di mana Dwi Fungsi ABRI memberi militer kekuasaan berlebihan dalam urusan sipil. Pemerintah tidak berkenan untuk mendengar suara kita. Menurut saya dari naskah akademiknya itu udah jelek banget. Kejahatan legislasi yang dilakukan oleh DPR melecehkan demokrasi, melecehkan rakyat. Maka seharusnya ketika TNI dipersenjatai dengan senjata, kita rakyat harus dan sudah kewajiban kita untuk dipersenjatai dengan kemarahan rakyat. Unjuk rasa menolak disahkannya Undang-Undang TNI juga dilakukan ratusan mahasiswa di Yogyakarta. Para mahasiswa membentangkan spanduk dan poster berisi narasi dan ilustrasi menolak revisi Undang-Undang TNI. Mahasiswa mengecam DPR RI yang dinilai telah melecehkan rakyat dan demokrasi dengan mengesahkan undang-undang tersebut. Mahasiswa juga menurunkan bendera setengah tiang sebagai simbol duka atas pengesahan Undang-Undang TNI. Melalui aksi ini, para mahasiswa juga mendesak DPR RI segera membatalkan pengesahan Undang-Undang TNI. Dari Yogyakarta dan Semarang, Jawa Tengah, iNews melaporkan. TNI berlangsung tertutup sehingga transparansi pasal-pasal yang bisa tidak berpihak pada rakyat sipil rawan terjadi. Ironis, pembahasan ini digelar di hotel mewah saat pemerintahan Prabowo Gibran melakukan gerakan efisiensi anggaran negara. Atas kondisi ini, mahasiswa mendesak TNI kembali pada tugas utamanya, yakni mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ya, jadi aksi kami hari ini dari gerakan aktivis mahasiswa itu terkait pembahasan RUU TNI yang dilakukan oleh Komisi 1 DPR RI di hotel yang dibahas secara tertutup. Kami anggap pembahasan ini sangat merugikan masyarakat karena tidak adanya keterbukaan publik yang dimana pembahasan ini dimungkinkan adanya kembali fungsi dari TNI itu sendiri, yaitu dui fungsi. Kami menganggap bahwasannya pasal-pasal yang kontroversial yang akan dibahas adalah pasal 47 ayat 2 dan pasal 3, yang dimana pihak dari dui fungsi itu sendiri akan melibatkan beberapa parlemen-parlemen lembaga yang awalnya TNI 10 lembaga sipil yang sekarang menjadi 15 lembaga yang akan dinaungi oleh TNI itu sendiri. Selain di Jakarta, unjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI berlangsung di Yogyakarta. Dalam aksinya, mahasiswa mendatangi gedung DPRD Yogyakarta. Mahasiswa sempat ditemui Ketua Komisi A DPRD Yogyakarta yang ikut menyatakan menolak Undang-Undang TNI. Amnesty International Indonesia juga menyoroti pengesahan RUU TNI di DPR Kamis pagi. Mereka menilai revisi Undang-Undang TNI yang telah disahkan jadi undang-undang banyak memuat pasal bermasalah dan berpotensi mengancam supremasi sipil. Selain itu, menurut Amnesty International, militer yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat hingga kini kasusnya juga belum dituntaskan. Berbagai pihak sudah menyatakan penolakannya sejak minggu lalu. Masih banyak pasal yang bermasalah di sana, di mana diduga akan mengembalikan militer atau ABRI
terhadap jabatan-jabatan aktif di sipil yang diduga akan mengancam supremasi sipil, dan juga kami menyayangkan proses yang tidak transparan, tidak akuntabel. Sampai sekarang kami masih belum mendapatkan draft resmi hingga ini disahkan. Kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Di tengah polemik, DPR tetap mengesahkan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi undang-undang dalam rapat paripurna. Usai paripurna, Ketua DPR Puan Maharani kembali menegaskan jika proses pembentukan revisi Undang-Undang TNI tetap mempertahankan supremasi sipil. Puan juga berjanji DPR siap memberikan penjelasan kepada para mahasiswa terkait hal-hal yang dirisaukan dari revisi Undang-Undang TNI. Jadi kami berharap dan menghimbau adik-adik mahasiswa yang saat ini mungkin masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan, nanti kami siap untuk memberikan penjelasan bahwa apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai, bahwa ada berita-berita yang kemudian revisi Undang-Undang TNI ini tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, insya Allah tidak. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyebut tidak ada dui fungsi militer dalam Undang-Undang TNI yang disahkan DPR. Menhan juga membantah isu adanya wajib militer bagi warga sipil. Jadi tidak ada wajib militer di Indonesia lagi, tidak ada di fungsi di Indonesia lagi. Jangankan jasad arwahnya pun udah nggak ada. Sehari jelang disahkan, dalam rapat paripurna, DPR belum juga mengunggah draft RUU TNI di website dpr.go.id. Padahal DPR dan pemerintah mengeklaim draft yang beredar di medsos berbeda dengan yang dibahas di Komisi 1 DPR. Sampai barusan saya masih berdebat sama teman, jadi mana nih yang draft terakhir. Sampai sekarang juga nggak jelas draftnya. Nggak jelas, karena kami dapat dari WhatsApp, barangkali Mas Budiman juga begitu. Harusnya itu kan ada di website DPR, yang normalnya kan harusnya begitu. Kenapa yang ini bahkan besok mau diketok, publik belum tahu, memangnya serahasia apa, karena ini undang-undang levelnya, bukan strategi pertahanan gitu ya. Oke. Kami mendapatkan draft RUU TNI dari aktivis yang diundang oleh DPR Selasa kemarin. Ada sejumlah penambahan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif, diantaranya pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, termasuk keamanan laut. Namun, selain menambah, draft RUU TNI terbaru juga mengubah aturan terkait sekretaris militer presiden. Dalam RUU TNI, diksi itu diubah menjadi kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden. Sebelum disahkan, RUU TNI juga mendapat penolakan dari koalisi masyarakat sipil termasuk akademisi. RUU TNI dinilai minim transparansi dan berpotensi